Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya kalian buat cuci tangan terlebih dahulu ya guys. Jaga kebersihan dan tontonlah sambil stay di rumah bagi yang libur. Karena stay di rumah, kalian gak cuma nolongin diri sendiri. Kalian nolong your family, your friends, someone that you love. Dan tentunya jadi pahlawan bagi negaramu. Kapan lagi kan stay di rumah bisa jadi pahlawan, ha? Bagi yang masih kerja di lapangan, berjuang mencari nafkah dan melawan virus ini, stay positif, mawas diri, dan usahakan pakai masker. Jangan lupa juga lakukan social distancing sesuai anjuran pemerintah. Untuk para dokter dan perawat di seluruh Indonesia, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berada di garda terdepan saat ini. Tanpa kalian, mustahil kami bisa tenang melawan COVID-19. Karena kalianlah yang saat ini berjuang demi kita semua. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua para dokter. Karena kalian adalah the real hero. Guys, para dokter dan perawat stay di rumah sakit untuk kalian. Tugas kita stay di rumah untuk mereka. Mari semuanya berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang masa lalu Emilia pada anime Re:Zero ataupun light novelnya. Sebenarnya seperti apa masa lalunya? Apakah dia ini benar-benar Satella gitu ya? Untuk meyakinkan sekali lagi, langsung aja kita bahas di bahasan video kali ini guys. Check it out. Emilia adalah main heroine pada anime Re:Zero. Dirinya adalah half elf dan menjadi kandidat raja ke-42 di kerajaan Lugnica. Subaru secara resmi menjadi kesatria Emilia pada pertengahan episode di anime Re:Zero. Emilia adalah wanita berambut perak panjang dengan warna bola mata berwarna ungu. Pakaiannya memang berwarna putih yang selalu digunakannya sepanjang art Re:Zero yang memang terpampang jelas di animenya. Dia juga adalah orang yang baik banget, meskipun dirinya ini tidak mau mengakui hal itu. Dia ini bahkan sulit untuk menceritakan banyak hal dan kesulitannya terhadap orang lain, karena penampilannya ini mirip sebagai penyihir pencemburu, yaitu Satella. Mimin sudah bahas video tentang Satella, jadi silahkan kalian flashback ya, atau nonton video Mimin sebelumnya yang membahas Satella gitu guys. Dirinya sering mendapat cemoohan ataupun diskriminasi dari orang lain ataupun masyarakat sekitar. Emilia tidak mengenal norma sosial ataupun cara bersikap yang benar karena memang dulunya ini tinggal di hutan bersama para elf yang lain. Jadi kalau berinteraksi dengan manusia, jadi kayak kikuk ya atau ya kagok juga gitu guys. Kendati demikian, Emilia berhasil beradaptasi dengan cepat dan bekerja keras untuk menjadi calon raja selanjutnya di kerajaan Lugnica. Sekitar 100 tahun yang lalu, Emilia ini tinggal bersama bibinya di hutan Elior. Karena alasan yang gak diketahui, Emilia dianggap sebagai anak yang spesial dan diisolasi di sebuah tempat yang bernama Ruang Putri. Emilia ini sayang banget sama bibinya dan memang selalu mematuhi perintahnya. Hanya saja, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, dirinya ini membenci orang-orang karena telah merenggut kebebasannya dan menyembunyikan sesuatu terhadap Emilia. Emilia bahkan merasa frustasi dan akhirnya melanggar janjinya untuk tidak keluar dari ruang putri tersebut. Suatu hari Emilia akhirnya bertemu dengan Betelgeuse yang bertemunya ini secara kebetulan dan mereka berdua ini dapat bersahabat dengan baik. Bahkan Emilia menganggap Betelgeuse sebagai ayah. Kemudian penyihir yang bernama Pandora dan Uskup Agung Dosa Keserakahan yaitu Regulus Corneas menyerang hutan Elior untuk membuka segel di dalam hutan tersebut. Akhirnya Fortuna yaitu bibinya Emilia ditemukan sudah tiada dan Betelgeuse pada saat itu menjadi gila. Nah, Mimin akan menceritakan kenapa Betelgeuse ini menjadi gila. Jadi si Pandora ini memberikan kuasa atau memberikan dosa kemalasan ya kepada si Betelgeuse sehingga akhirnya dia ini menjadi gila dan menjadi salah satu pengikutnya. Yang masih nggak jelas di sini, kenapa si Fortuna ini ada hubungannya dengan kaitan penyihir atau dari sekte penyihir, dan itu masih misteri banget. Coba kalian yang baca LN-nya terangin di kolom komentar ya. Emilia sangat marah ketika melihat Fortuna sudah tiada. Fortuna dihabisi oleh Pandora dan Emilia akhirnya marah banget.
sampai mengeluarkan es dan hutan Elior pun penuh dengan seluruh es. Sayangnya di movie-nya ini tidak diceritakan, padahal kalau diceritakan pasti ratingnya bakalan lebih naik lagi. Emilia menyesalkan kejadian tersebut karena tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu, dan akhirnya dirinya ini terkurung oleh es dan diselamatkan oleh Puck yang memang mencairkan es yang ada di dalam dirinya. Karena kita tahu, pada saat itu Emilia sudah dibekukan oleh kekuatannya sendiri gitu guys. Mereka pun akhirnya tinggal bersama di hutan Elior yang sekarang ini tertutupi oleh salju, dan itu malah diterangin di movie-nya. Kenapa art yang sebelumnya ini nggak diterangin gitu ya, jadi masih samar-samar. Dan ya kalian yang lebih tahu versi lengkapnya, silahkan kalian rincikan lebih jelas ya, supaya Mimin juga lebih tahu lagi dan lebih deep lagi tentang anime Re:Zero ini. Emilia sangat dibenci oleh kota tetangga karena memang dia ini berpenampilan sebagai half elf, bahkan ada yang berusaha menjualnya sebagai budak pada saat itu. Roh api bahkan berusaha untuk memusnahkan Emilia karena kekuatan yang ada di dalam dirinya ini sangat berbahaya. Pada akhirnya Emilia memutuskan untuk menjauh dari orang-orang sekitar dan kota tetangga, serta menjalin kontrak dengan Puck untuk mempertahankan hidupnya. Puck pun mulai bertindak sebagai mentor sekaligus ayahnya dan menyegel ingatan yang telah dirusak oleh Pandora. Jadi memang Emilia ini masih samar-samar untuk mengingat kejadian di masa lalunya karena ingatannya disegel oleh Pandora. Sebelum bertemu Subaru, Emilia bertemu dengan Roswaal, dan anehnya dirinya ini tidak bereaksi negatif terhadap Emilia. Padahal dia ini half elf gitu ya, dan memang dia ini mirip banget dengan penyihir pencemburu atau Satella. Roswaal kemudian mengajak Emilia ke seleksi calon raja di kerajaan Lugnica, dan pada saat itu Emilia berhasil masuk. Di sini visinya Emilia ini berusaha untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan penyihir. Karena kita tahu ya, hubungannya ini telah dirusak oleh penyihir pencemburu, jadi manusia ini tidak mempercayai lagi tentang penyihir dan jadi kayak clash aja gitu ya. Sekarang mari kita bahas kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Emilia, bahkan terbaru di light novelnya ya. Pertama, Spirit Affinity. Emilia memiliki bakat untuk membentuk kontrak dengan roh. Kedua, Spirit User. Emilia dikontrak oleh beberapa roh. Kalau di animenya ini memang masih si Puck aja ya, tapi nanti Puck akan memutuskan kontraknya dengan Emilia pada saat Art Sanctuary, atau lebih tepatnya nanti di season keduanya ini. Saat ini, Emilia tidak memiliki cukup mana untuk membuat kontrak baru. Ada hal menarik di sini dan memang sangat menarik. Setelah kita tahu, ada beberapa larangan yang memang harus dialami oleh Puck dalam menolong Emilia. Dan kita udah tahu gitu ya. Jadi Puck ini bukanlah roh spirit asli, tetapi roh buatan yang dibuat oleh Echidna, sang penyihir keserakahan gitu guys. Tiga, Magic User. Setelah berlatih, sebenarnya Emilia ini bisa menggunakan sihir tanpa bantuan Puck. Bahkan dirinya ini mempunyai jumlah mana yang abnormal dan mengalir di dalam dirinya ini kekuatan yang sangat deras. Kita tahu bahwa di movie sebelumnya Emilia ini bisa membekukan seluruh hutan Elior hanya dengan kekuatannya saja. Emilia bisa mengubah panas menjadi es, sama seperti bibinya yaitu Fortuna. Sepertinya Subaru maupun Emilia mempunyai peranan sangat penting dalam kelanjutan anime Re:Zero, karena mereka berdua ini akan bertambah kuat seiring waktu berjalan. Ya sepertinya di season pertamanya atau di season keduanya ini, Emilia ini memang kurang bisa diandalkan. Apalagi di dalam pertarungan, wah apalagi si Subadrun ya, udah kayak nggak guna gitu ya. Untungnya Subaru ini bisa menghasilkan atau mempunyai kekuatan di Ten by Death yang memang mempunyai untuk kekuatan masa depannya ini jadi dirubah gitu ya. Tapi mereka berdua ini tentunya bakalan semakin kuat, baik secara fisik maupun mentalnya juga ya.
Sekian bahasan video kali ini tentang masa lalu Emilia pada anime Re:Zero ataupun light novelnya. Kalau kalian ada masukan ataupun saran tentang karakter lain pada anime lain, ataupun Oregairu, ataupun Sword Art Online, ataupun Enen no Sobotai yang lagi hype-hypenya, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi karena anime bukan kartun. Goodbye guys.